billahi fi lailatul khairun min alfi syahrin, dan di bulan Ramadan Allah punya satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Orang yang tidak bisa mendapatkan ibadah yang optimal di bulan Ramadan, maka dia tidak akan optimal di selain Ramadan. Kalau di Ramadan saja jenengan tidak sempat hataman Quran, insya Allah selain Ramadan yang Quran jarang-jarang. Kalau jenengan di bulan Ramadan saja tidak bisa qiyamul lail, insya Allah selain Ramadan subuh bisa jadi tawabat lillahi ta'ala. Kalau jenengan di bulan Ramadan tidak bisa sedekah, insya Allah selain Ramadan sebagai sedekah gambar Fatimah. Tahu gambar Fatimah? Pahlawan perjuangan atau pahlawan kemerdekaan? Makanya masjid yang perjuangan itu masjid yang jamaahnya senang pahlawan Fatimah. Kalau jamaahnya senang pahlawan kemerdekaan, insya Allah masjidnya merdeka. Pahlawan kemerdekaan itu apa? Soekarno Hatta. Warnanya abang, biru, apa ungu? Nah, makanya biasanya yang gambar merah itu bisa penambah darah. Hanya dengan gue bujuk, kok lemes, kurang darah, diketi obat merah dosisnya 3 kali sehari. Maka kalau jangan hormati di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ibarat itu ngobrol. Bahkan kata Imam An-Nawawi, ibadah di bulan Ramadan itu setara 1000. Jadi ibarat pasar, kalau harga normal itu 1 juta, di ngobrol 1000. Lo kok jangan tidak bertuku? Insya Allah harga normal dan laku. Jangan di bulan Ramadan dikasih umur panjang, dikasih kesempatan, kok tidak dioptimalkan? Selain Ramadan pasti tidak optimal. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan wa yastajibu fi du'a, Allah mengabulkan doa di bulan Ramadan. Yanzurullah ila tanafusikum, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunggu perlombaan ibadah kita, wa yubahi bikum malaikata, untuk dibanggakan di depan para malaikat. Yang ketika Allah menciptakan Nabi Adam itu yang protes ya. Ketika Allah menciptakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, itu yang protes ya. Malaikat. Qalu ataj'al fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihuka wa nuqaddisuka. Kata malaikat, ya Allah, kenapa kau menciptakan makhluk yang makhluk ini sebenarnya kekal? Manusia itu watak aslinya kekal. Beda pilihan politik, kekal. Beda zaman pengajian, kekal. Beda mazhab, kekal. Beda ustaz, kekal. Makanya kata malaikat, kenapa kau menciptakan makhluk yang punya potensi bertengkar, punya potensi menumpahkan darah? Apakah tidak cukup dengan kami malaikat yang setiap saat berkas? Karena itulah di bulan Ramadan Allah itu ingin lihat kita berlomba-lomba ibadah supaya bisa dibanggakan di depan malaikat. Kalau kita poso-poso ibadah utamanya tidur, kira-kira bisa dibanggakan ke malaikat? Dasar utamanya mau sholat ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Makanya kalau puasa itu boleh pakai. Yang dimaksud kalau sholat ibadah itu, kalau jenengan timbang rasa tonggo aturan turu, timbang kelatu bujuk aturan turu, timbang maksiat aturan turu. Tapi turu dengan sholat lebih bagus mana? Tidur dengan hataman Quran dan Quran. Kenapa jenengan tidak pilih yang hataman Quran saja? Kenapa pilihnya yang ibadah itu? Karena sesuai dengan nafsu. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Para jemaah hormati, dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan wa tastaghfirullahu malaikata hatta yuqiru. Di bulan Ramadan orang yang puasa Ramadan itu oleh malaikat dibacakan istighfar mulai sahur sampai dia buka puasa. Nah, ini yang dulu pernah saya ceritakan. Di
bulan Ramadan itu setan diikat atau lepas? Diikat ya. Pertanyaan saya, di bulan Ramadan masih banyak yang nggak puasa? Warung-warung ketok sikil masih banyak? Yang pamit nang rumah mau ambil kunci pada mau nambah makan satu piring ada? Ada ya? Yang biasa puasa sapi mari makan ibu sapi masih ada? Pertanyaan saya, kenapa di bulan Ramadan katanya setan diikat, tapi kenapa di bulan Ramadan masih banyak orang asing? Setannya lepas. Setannya lepas. Kali ini kurang rapat. Nah inilah yang akan saya sampaikan sebentar. Saya jangan tahu bedanya setan dengan jin itu apa? Bedanya setan dengan jin itu apa? Sepupu, ponakan, dulur kandung, apa? Misanan. Sana. Ini kejadian dia, jin. Jin itu bahasa Arabnya. Jinnun. Jinnun itu berasal dari 3 suku kata. Jin, nun, nun. Jin, nun, nun. Makanya jin itu nunnya tasdid. Berasal dari kata jin, nun, nun. Jin, nun, nun itu arti aslinya adalah tertutup. Tertutup, tidak terlihat, itu arti jin. Oke? Betul. Maka nanti dalam bahasa Arab seluruh kata yang ada 3 jin, nun, nun itu pasti artinya kalau tidak tertutup tidak terlihat. Contoh, dalam bahasa Arab gila itu apa? Orangnya namanya majnun. Berasal sifatnya namanya junun. Gilanya namanya junun, orangnya majnun. Berasal dari kata 3 jin. Ini kalau kita lihat jin, nun, nun. Berasal dari kata junun. Jin, nun, nun. Kenapa orang gila dalam bahasa Arab adalah dikatakan majnun, orang yang tertutup otaknya. Oke, orang gila itu kan tidak bisa mikir, otaknya tidak jalan. Oleh orang Arab dikatakan majnun karena artinya adalah otaknya tertutup, tidak bisa mikir. Ada lagi yang sama dengan ini. Apa? Janin. Apa? Janin itu berasal dari bahasa Arab janin. Berasal dari 3 jumlah kata. Jim, nun, nun, yaknya tambahan. Kenapa janin dikatakan janin? Karena bayi yang masih di janin itu tertutup rahim ibu. Jadi kalau keluar namanya sobi, ulang, tapi kalau masih dalam kandungan maka dikatakan janin. Kenapa? Tertutup rahim dan kandungan ibu. Oke? Ada lagi jannah. Surga. Jannah bahasa Arabnya, bahasa Indonesia apa? Surga. Surga. Jannah itu satu kata dengan jim. 3 jim, nunnya 2, makanya tasdid. Kenapa surga dikatakan jannah? Karena surga itu saking indahnya, saking rindahnya, pohon-pohon surga itu bertahun-tahun sampai menutup sinar matahari tidak tembus ke bawah. Oke, itu namanya jin. Al-Quran menyebut malam itu dengan bahasa jannah. Makanya di ayat Al-Quran ada satu kata falamma janna alaihi lailu ra'a kawkaban. Ketika Nabi Ibrahim menceritakan tentang malam, beliau mengatakan falamma janna alaihi lailu, ketika malam menutup siang. Menggunakan bahasa jannah. Ketika
menutup. Maka jim itu berasal dari kata jim nun yang artinya tertutup. Karena jim itu nanti menunjuk kepada makhluk yang tertutup, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat langsung, tapi dia bisa melihat kita. Kebalikan jin, ins, manusia, karena apa? Makanya kalau ada jin menampakkan diri, berarti jinnya yang tidak normal. Apalagi jinnya dimasukkan ke botol, itu sudah tidak normal. Sebaliknya kok kalau ada manusia kok menutup diri, tidak normal. Karena aslinya ins itu sesuatu yang nampak. Oke? Good. Apa dengan setan? Setan itu berasal dari kata syaitan. Syaitan. Berasal dari kata syaitan. Ini bisa kita baca di kitab Ibnu Katsir banyak. Syaitan. Syaitan itu dalam bahasa Arab berasal dari kata ba'uda. Artinya adalah ba'uda, jauh. Itu syaitan. Maka setan itu bukan menuju makhluk. Setan itu lebih kepada sifat yang menempel. Segala sesuatu yang jauh dari rahmat Allah, jauh dari Allah karena tidak mau mengikuti Allah, itu namanya setan. Makanya di Al-Quran setan itu bisa dua. Tidak usah jauh-jauh. Di surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Di Al-Quran dikatakan, begitulah aku ciptakan untuk setiap nabi ada musuh, dan musuhnya adalah setan dari kalangan manusia dan setan dari kalangan jin. Jadi kalau ada perjuangan, ada ulama, ada nabi dimusuhi, ada wajarnya. Dan Allah mengatakan setiap nabi akan dikasih musuh. Jadi kalau ada masjid, orang sing nyumbang internet, mana wajarnya? Dan nyumbang duit, dan nyumbang tenaga, dan nyumbang pikiran, nyumbangi internet. Itu orang wajarnya. Karena di Al-Quran dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Setan itu ada dua, setan manusia, setan jin. Paham ya? Di Al-Quran, kenapa kok di bulan Ramadan itu masih, namanya jangan kalau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bisa jadi itu ya Allah saya berlindung dari setan. Termasuk setan siapa? Ya kita sendiri yang kadang-kadang menjauh dari Allah. Paham ya? Nah, di sini kita lihat di hadis-hadis tentang yang diikat itu Al-Quran lebih kepada menggunakan bahasa, kadang-kadang pakai setan, kadang-kadang pakai jin. Maradatul jin. Maka kata ulama, menurut Imam Al-Qurtubi, yang diikat itu adalah setan dari kalangan jin. Setan dari kalangan manusia itu lebih banyak dan lebih berbahaya. Masjid ini digoda jin, sampai digoda setan manusia. Itu yang repot ini. Setan manusia. Jenengan poso-poso, siang-siang ngelak. Ada es dawet lewat. Ada es dawet lewat. Lebih menyiksa mana? Jenengan poso-poso ngelak. Dan orang-orang dodolan es dawet. Orang-orang dodolan es dawet. Lebih sulit mana? Yang di depan ini setan jin atau setan manusia? Lebih berat mana jenengan? Ngelak-ngelak kayak kuburan, ditunggu di setan jin, ambil es dawet lewat. Jenengan luwe macam-macam. Kok kerumuh ngambune sate? Kira-kira lebih berat mana? Ngadepi godaan setan manusia seperti itu dengan setan jin? Setan manusia. Makanya kata Imam Qurtubi, meskipun yang diikat itu adalah jin, tapi setan manusianya masih berkeliaran. Maka potensi orang tidak puasa, potensi orang maksiat di bulan Ramadan itu potensi
potensi setan manusia yang lebih. Ini satu. Nomor dua, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang puasa itu nafsunya tinggi. Maka ketika kita tidak puasa, ketika kita maksiat, itu sebenarnya setan tidak mau salahkan. Karena itu potensi dari nafsu kita ya. Yang nomor 4, kata Imam Al-Qurtubi, orang yang masih maksiat di bulan Ramadan itu karena terlalu lama latihan maksiat sama setan. Kita kan 11 bulan dan digoda setan kan? Diikatnya apa? Ramadan. Berarti selama 11 bulan kita sudah di-training oleh setan. Trainingnya kalau berhasil, dilepas Ramadan jalan sendiri. Oke? Maka kalau jangan Ramadan itu kok masih maksiat, itu menunjukkan jenengan sudah menjadi besinya setan. Sudah lulus training 11 bulan. Jadi Ramadan itu dilepas, kita lagi deh. Ini kan Ramadan. Oke? Sama di sini ada yang jadi. Semoga kita tidak lulus trainingnya setan. Buktinya lulus training setan satu, kita buktikan nanti Ramadan. Pinter belayu diri, pinter maksiat diri atau tidak. Kalau kita pinter maksiat diri berarti training setan 11 bulan berhasil. Kita lulus jadi besinya setan. Yang ketiga kata Imam Al-Qurtubi. Yang kelima kata Imam Al-Qurtubi, yang diikat itu tidak semua setan. Karena di hadis itu mengatakan maradatus syayatin, maradatul jin, menggunakan bahasa marodah. Artinya yang diikat hanya setan-setan yang kelas K, yang kelas tadi masih berkeliaran. Jadi kalau jenengan masih tidak puasa Ramadan, masih maksiat Ramadan, itu menunjukkan iman jenengan terlalu lemah. Ngadepi kelas tadi kaku, apalagi dengan yang kelas kakak. Ini kata Imam. Para jamaah sekalian, di bulan Ramadan yang perlu kita jadikan sebagai tujuan utama adalah Lailatul Qadar. Ini yang selalu saya sampaikan. Rasulullah SAW itu pernah sedih karena melihat umur umatnya yang pendek, 60-70 tahun, dibandingkan umat sebelum Nabi Muhammad yang umurnya panjang-panjang, bahkan ada yang ibadah 80 tahun non-stop, yaitu Nabi Ayub, Zakaria, Hizkil, Yusha, gitu. Umatnya Nabi Muhammad yang non-stop itu scrolling TikTok. Kalau ibadah non-stop dan kuat, jangan hataman Quran dengan hataman berbeda itu lebih sering. Lebih sering. Jangan pengajian dengan nonton YouTube lebih kuat. Alhamdulillah. Saya yakin pengajian. Ojo suwe-suwe jam, setengah jam terus panas bohong. Coba dengan nonton YouTube pernah nggak bohong terus panas? Enggak pernah ya? Kalau pengajian setengah jam, bohong panas nggak? Pengajian udah banyak. Karena itulah Rasulullah SAW minta kepada Allah dalam hadis riwayat Imam Malik dari Al-Waqqah, khusus umat Nabi Muhammad, Allah mengasih keistimewaan, dikasih bulan Ramadan yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Artinya di bulan Ramadan Lailatul Qadar itu setara 1000 bulan. Kalau kita konversi ke tahun, setara 83 tahun. Jadi umat Nabi Muhammad seumur hidup dapat Lailatul Qadar sekali, dapat Lailatul Qadar cuma sekali. Itu sudah mengalahkan Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Hizkil yang ibadah 80 tahun setahun. Umat Nabi Muhammad cukup sekali. Makanya ayo Ramadan kita optimalkan. Jadi kalau waktu Ramadan ketepatan dengan sholat, berarti dengan seperti sholat 83 tahun non-stop. Kalau waktu Ramadan dengan ketepatan baca Quran, berarti seperti baca Quran 83 tahun non-stop. Tapi kalau waktu Lailatul Qadar kok dengan ketepatan rasa-rasa tombo, berarti sama dengan rasa-rasa 83 tahun. Lailatul Qadar kok ketepatan nyelatu bojo, berarti sama dengan nyelatu bojo 83 tahun non-stop. Makanya Ramadan ini hati-hati. Para jamaah hormati, ini saya sampaikan mumpung masih awal.
Jenengan amal satu. Ramadan itu yang perlu dijaga, sholat jamaah cuma 3. Usahakan alasan apapun jangan tinggalkan 3. 1. Jamaah maghrib. 2. Jamaah isya. 3. Jamaah subuh. Jenengan jaga 3 sholat ini mulai awal sampai akhir dan pernah ketinggalan pasti dapat ayat Allah. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan, hadis Baihaqi, man shallal maghrib wal isya fi jamaah hatta yanqadi Ramadan faqad akhadha min lailatul qadri bi hafdhin wafir. Orang yang mulai awal Ramadan dia menjaga istiqomah sholat maghrib, sholat isya berjamaah dan pernah ketinggalan sekalipun, maka dia telah mendapatkan bagian utuh dari ayat Tuhan. Oke, makanya ayo dijaga. Biasanya godaannya itu adalah buka bersama. Buka bersama itu nanti Allah reuni teman TK, reuni teman SD, reuni teman SMP, reuni teman SMA, reuni RT, reuni PKK, kabeh. Biasanya kalau sudah buka bersama maghrib ini gara-gara fokus buka bersama. Fokus kalau ngikut rasa dibujuk-bujuk sampai makan. Kira-kira misalnya jangan bismillah, usah-usahnya pada ada iman. Oke, makanya ayo jangan kalau mau buka bersama ada apa. Tapi prioritas apa? Maghrib jangan. Maghrib jangan dulu. Setelah maghrib jangan jamaah mau ngobrol itu tidak masalah. Seperti maghrib jangan. Oke. Nomor 3 subuh jamaah. Maghrib isya. Nomor 3 subuh. Karena ada hadis Rasulullah mengatakan orang yang sholat isya berjamaah itu oleh Allah dihitung seperti orang yang mulai maghrib sampai ke malam. Kalau orang ini jamaah subuh, maka dia seperti orang yang mulai maghrib sampai subuh. Jadi umpama Lailatul Qadar dan jam 1, jam 2, jam 3, jadi kan sudah dianggap dia mulai 1 malam. Jadi pasti dapat meskipun enggak. Oke? Nah, ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, banyak di antara kita itu yang fokus yang mulai berjamaah tapi subuh jamaahnya hilang. Ini saya sering mengatakan kita harus tahu sekarang prioritas subuh jamaah dengan dia mulai jamaah itu lebih gimana? Subuh jamaah. Ada orang jamaah masjid, kalau di sini alhamdulillah sini jamaahnya itu ngepet subuh ini. Ada beberapa masjid itu yang dia mulai jam 12, mulai jam 1, kemudian pulang ke rumah masing-masing. Kalau dia mulai jam 12, kemudian makan bareng, wah gara-gara makan sawahku, mungkin saja ya, bilang buat. Kira-kira mulai kamu magawannya ngantuk apa-apa ngantuk turu subuh dan jamaah itu sama dengan buang tumpeng golek bunting. Oke? Kalau tidak tanya ke saya, Ustaz lebih bagus mana? Lebih bagus dia mulai jamaah subuh. Tapi kalau dia pilihannya Ustaz lebih bagus mana? Dia mulai sama sholat subuh jamaah, maka lebih bagus sholat subuh jamaah. Orang tidak dia mulai, tidak apa-apa. Yang penting subuh jamaah pasti boleh berkobar. Oke? Tapi orang yang fokus dia mulai tidak sholat subuh jamaah, ini yang lebih. Nah, ketiga, sholat tarawih dengan sholat isya jamaah lebih gimana? Isya. Makanya kalau jangan ketinggalan sholat isya berjamaah, sudah mulai tarawih, maka jangan fokus ke tarawih, sholat isya dihilangkan, ingin godang tarawih jamaah. Ini namanya sama dengan buah tumpeng golek putih.
berjamaah dengan sholat tarawih. Dengan bisa jalan dengan terawih dapat 2 rakaat, imamnya salam, jangan lanjut bisa. Nanti terawihnya kurang, mending terawihnya yang sholat sendiri. Paham ya? Inilah pentingnya ngaji skala beliau. Terakhir, yuk. Yang terakhir untuk Lailatul Qadar yang perlu dijaga adalah sholat tarawih. Tidak bisa yang 23 ambil 11, tidak bisa. Pokok orang tarawih ini meskipun menolak, meski wis pakai paling hebat loh cerita mana. Oke, pokok dengan kan kita biasanya di pertengahan Ramadan itu kan sudah bukan itikaf ibadah kita. Biasanya kan ibadahnya sudah tawaf. Tawaf alun-alun, tawaf manhor, seperti itu. Kalau mau dengan tawaf, usahakan tetap tarawih. Meskipun dari sholat, dari sholat 10 ambil apa? Pokoknya tarawih. Tarawih. Tanya Pak ini ayo dijaga satu sampai terakhir. Satu apa? Maghrib. Terus apa? Isya. Terus Subuh. Nambah tarawih. Ini jangan jaga, tidak usah nambah-nambah, pasti dapat. Isya. Kalau mau nambah, itu tambah. Tarawih. Para jemaah berarti kita kembali ke tema puasa. Saya mau tanya sama saya, ini belum bahas mungkin puasanya. Selain pulau sudah saya tahu oleh Solo. Ada yang bertanya? Kalau ada nanti begini. Supaya kita jadi orang ngadepi setan itu abang nomor apa bedanya? Kalau kata dia kita bisa lihat setan, setan bisa lihat kita. Lebih sulit mana ngadepi musuh sing ketok moto ambil musuh dalam selimut? Lebih sulit mana? Lebih mudah ketok. Berarti ngadepi setan sulit atau mudah? Kedua, setan itu ada istirahatnya kan? Tidak ada istirahatnya, kita istirahat. Lebih sulit mana ngadepi musuh pantang menyerah sebelum hasil tidak pulang istirahat dengan orang seperti kita yang senang istirahat. Nomor 3, setan itu fokus spesialis atau tidak? Spesialis. Pekerjaan setan itu apa? Penggoda. Cuma satu, pekerjaan sampean. Banyak. Lebih sulit mana ngadepi musuh yang fokus sampai musuh yang pecah. Pikiran. Setan itu fokus dan spesialisasinya cuma satu, spesialisasi goda manusia mulai zaman Nabi Adam sampai nanti. Jadi kalau ada yang setan tapi spesialisasi ini, karena pengalaman lebih banyak. Pada jamaah Roma, paham ya? Makanya dulu ulama ditanya, bagaimana cara hadapi setan? Ada satu muridnya kemudian menjawab, ya kita lari. Kalau kita hadapi setan, ya kita hindari. Maka kiai tersebut mengatakan, kalau seperti itu kamu akan. Karena kata kiai tersebut, setan itu seperti anjing. Kalau kamu ketemu anjing, kamu lempari, maka anjing lari. Tapi awas kalau batunya wis diketek. Kira-kira saya ketek waktu ini apa sampai? Kalau kita melempari setan, itu capek. Sama dengan kita kemudian minta ada batu, ada anjing, kita lempari, kita lari. Seberapa kuat kita lari? Seberapa ada batu untuk kita lempari? Maka kata dia tersebut, kata orang tersebut, cara terhindar dari setan supaya tidak jadi bisnis setan itu simpel. Paling enak kalau ada anjing
dengan minta jihad. Maka kata ulama, ngadep setan itu kalau pakai diri sendiri, yang paling enak ngadep setan adalah ayo kita minta perlindungan kepada yang punya setan. Allah. Makanya pentingnya baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu. Kenapa dalam Islam setiap melakukan aktivitas minimal baca bismillah, baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu ibarat kita mau musuh setan. Yang paling gampang itu kita panggil yang punya. Oke, yang punya setan itu paling enak. Makanya kita lihat semua aktivitas itu paling tidak bismillahirrahmanirrahim. Dengan mau makan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa keluar ketika mau masuk kamar mandi? Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi wal khaba'ith apa? Setan perempuan, setan laki-laki. Kenapa masuk kamar mandi itu kok doanya minta perlindungan dari setan? Karena tempat nongkrong paling asik bagi setan itu toilet dan kamar mandi. Makanya jangan kalau toilet itu bentar, kalau kan boleh ngisinya setengah menit, metunya setengah jam. Berokokan itu. Loh betul. Makanya ketika mau masuk kamar mandi itu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Jadi kalau dengan tanya, orang yang paling selamat itu nanti di bulan Ramadan orang yang dekat dengan Allah dan minta perlindungan, pertolongan kepada Allah. Ya seperti itu. Ya, kita itu ya harus tawakal, minta perlindungan dan ada lagi? Ya ada? Kalau ada saya tambah satu. Yang lain nanti jangan bisa baca sendiri lah. Saya cuma baca ini aja. Ini karena ini penting. Waktu puasa itu mulai kapan? Keluarnya fajar shodiq atau waktu subuh sampai maghrib. Makanya kata Imam Nawawi, orang yang puasa di mulutnya ada makanan, maka kalau dia masuk waktu subuh wajib dilepeh. Kalau tidak dilepeh, maka puasanya batal dan ulama tidak ada perbedaan. Ini selalu saya sampaikan. Orang yang ketika ada satu video Ustaz yang bilang, karena saya hari kemarin itu ada video online untuk datang ke rumah untuk ngambil video tentang zakat 10 sesi kerjasama dengan mahasiswa pusat. Saya ngirimkan materi ini karena ini sangat sering viral. Makanya nanti akan ada video yang terkait dengan ini di info online. Ada Ustaz yang mengatakan kalau kamu puasa di tanganmu ada makanan dan kamu mendengar ada, maka jangan letakkan makananmu, selesaikan. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Ini video tutorial membatalkan puasa sebelum mulai. Kenapa? Karena ulama sepakat orang kalau sudah masuk subuh jangankan yang di tangan, yang di mulut itu itu dah. Loh Ustaz, kan ada hadisnya. Memang ada hadisnya, ada hadisnya. Hadis yang pertama di atas sekalian. Idza sami'a ahadukum an-nida wal inna 'ala yadi fala yadhuru hatta yaqdiya hajatahu minhu. Kalau kamu mendengar ada di tanganmu ada makanan, jangan letakkan sampai kamu selesaikan. Kata ulama, hadis ini tidak boleh dipahami sendiri. Ulama dulu itu tidak ada seperti orang sekarang baca hadis dipahami disimpulkan, baca hadis disimpulkan, merasa paling benar. Ulama dulu tidak, beliau hafal sekian ribu hadis, antar hadis yang sama digabung. Itu ulama dulu. Kata ulama, hadis ini harus digabung dengan hadis yang lebih sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari. Di hadis riwayat Bukhari, kata Siti Aisyah, di zaman Rasulullah ada subuh 2 kali. Ada adanya Bilal sebelum subuh, ada adanya Abdullah bin Ummi Maktum ada subuh. Kata Rasulullah, kalau kamu dengar ada Bilal, makan minimal sampai nanti kamu mendengar ada kedua, adanya Abdullah bin Ummi Maktum. Oke? Kata ulama, hadis pertama yang mengatakan kalau kamu dengar ada di tanganmu ada makanan itu berlaku untuk ada pertama. Sedangkan kalau yang punya Arab Saudi, Mekah Madinah itu masih sampai sekarang ada 2 kali. Antara ada yang pertama dan kedua jedanya lumayan lama, bisa 1 jam. Pertanyaan saya, adanya Bilal sudah subuh? Belum.
Jangan hanya di tangan, jangan nambah satu, tidak batal. Mau bisa ceret, tidak batal karena subuh. Tapi kalau adanya Abdullah ibnu Maktum, ada subuh. Kalau jangan makan, jangan tanya di tangan, kata Imam Nawawi, yang di mulut, ditelan, itu ulama sepakat. Pertanyaan kedua, di Indonesia ada sekali dua kali. Sekali, itu ada subuh atau ada subuh-subuh? Ada subuh. Maka kalau dengan ada di Indonesia, kemudian masih batal. Karena itulah di Indonesia ada imsak. Apa dasar imsak? Dasar imsak itu hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah itu, Anas pernah bertanya kepada Zaid bin Sabit, saya kamu pernah sahur bareng Rasulullah? Iya. Rasulullah itu kalau sahur berhenti azan atau sebelum azan? Kata Zaid bin Sabit, saya kalau sahur sama Rasulullah itu sahurnya berhenti sebelum azan. Ditanya, kam bainal adzan wa sahur? Jeda antara beliau sahur dan adzan berapa? Qadru khamsina ayat, perkiraan 50 ayat di Indonesia. Jadi imsak itu sebenarnya kalau kita makan, imsak itu berhenti. Persiapan kemas hamil. Saya cerita ini terakhir saya untuk membatal puasa aja. Bisa baca sendiri guys. Atau nanti tanya ke saya. Nah, subuh. Jangan sholat subuh duhur asar itu lihat matahari atau lihat jam? Lihat jam. Jam itu produk falak. Maka jangan harus ngerti falak. Saya belajar falak itu dulu 3 tahun. Subuh itu ini perhitungan. Saya orang falak, ngitung bang. Ternyata subuh itu perhitungan saya jam 4. Maka orang falak nulis di kalender bukan jam 4. Sebagai hati-hati akan ditambah. Saya dulu ini di kalender. Kalau saya dulu belajar falak, dulu saya suruh tambah 5 menit. Maka ditambah 5 menit. Maka di kalender tulis jam 4 jam 5 menit. Saya tanya ke teman saya yang buat aplikasi digital falak. Kalau dengan lihat di Play Store itu ada namanya aplikasi digital falak. Itu yang buat teman saya di Slovenia. Anak pondok, tidak pernah sekolah, hanya lulusan SD, mondok belajar kitab, setelah lulus senang mengatik. Yang namanya ilmu umum itu kan bisa otodidak. Kayaknya dia bisa buat program yang namanya digital falak. Ini lengkap digital falak itu mulai dari kalender Hijriah, kalender Masehi, ada weton juga ada. Bisa menyeting. Kalau saya tanggal sekian lahirnya, kira-kira waktunya kapan pun saya bukan. Saya tanya kepada dia, sampai di digital falak itu nambahnya berapa? Ternyata dia nambahnya cuma 3 menit. Jadi dia itu nambahnya cuma 3 menit. Maka di dia ditulis jam 4 lebih 3 depan. Saya tanya di depan itu, kata dia depan itu nambahnya sekitar 1 sampai 2 menit. Maka di depan itu tulis jam 4 lebih 2 menit. Makanya kadang-kadang kalender itu jadwal waktu sholat kadang-kadang ada beda selisihnya antara 1 sampai 5 menit. Apa yang menjadikan beda? Nambahnya berapa? Tadi imsak dimundurkan 5 menit. Jadi kalau perhitungan subuh itu jam 4, imsaknya nanti ke sini jam 3 lebih 55. Makanya ideal kalau subuh di kalender jam sekian, imsak berhenti. Kalau terpaksa, Ustaz, saya sudah tahu makan 1 waktu, mau minum kok imsak. Ini kan bahaya kalau kita minum, cukup jam 4 ya kan? Maka kalau terpaksa, jangan boleh makan dan minum, usahakan jangan lebih 5 menit. Karena kalau lebih 5 menit, sebenarnya secara perhitungan itu sudah subuh. Tapi, makanya ideal bisa kalau terpaksa menit-menit pertama masih aman, jangan lebih dari itu. Ada yang tanya, belum bicaranya, belum bicara. Saya tidak cukup mau gitu, jangan bisa baca sendiri. Ini masih 28. Tapi kabar baiknya satu Pak, Insya Allah Muhammadiyah persis Indonesia Arab Saudi
yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam saya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa